Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kelembutan kue apem, tersimpan makna yang dalam tentang keikhlasan, tentang perempuan, dan tentang syukur. Hari ini di Nada Surga, kita bahas, begini rasa apem wanita, sebuah rasa yang bukan hanya di lidah, tapi juga menyentuh hati. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Tentunya harapan dan doa saya, semoga kita semua dan pemirsa setia channel ini selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kajian spesifik tentang rasa apem wanita ketika dijilat. Nah ini, bagaimana rasanya? Tentu bagi Anda yang sudah menikah, Anda sudah pasti tahu ya. Nah bagaimana bagi yang belum menikah? Ini saya sampaikan sekedarnya saja, namun lebih spesifik lagi. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Hasyim Al-Ghazawi terkait dengan rasa-rasa apem ketika dijilat. Nah menurut Dr. Hasyim, biasanya di sini, apem memiliki rasa logam. Atau apem itu memiliki rasa yang seperti rasanya sepotong logam. Lubang apem, ya menurut penelitian, biasanya bersifat asam. Kenapa kok bisa bersifat asam? Karena keasaman inilah yang bertanggung jawab atas keseimbangan bakteri yang ada pada apem itu sendiri sahabatku. Dr. Hasyim nah ini, akan tetapi, pada dalam keadaan tertentu, ini rasa asamnya ini bisa aqua, bisa lebih kuat. Ini bisa lebih kuat daripada hari-hari biasanya. Kapan? Mbak Benas ini, apem ini bisa menjadi lebih asam ketika wanita itu baru selesai haid, baru suci dari haid. Saking asamnya, saking terasa logamnya, maka ada sebagian orang di sini menggambarkan atau mensifati rasa ini karena sangat kuat, ya lebih kuat dari biasanya yang netral. Ini disifatkan seperti makdaniyah, seperti rasa logam. Atau seperti rasa potongan logam, rasa serpihan logam, seperti itu. Nah karena saking kuatnya rasa ini, sehingga sebagian orang lain itu menyebutkan rasa apem yang seperti logam itu saking kuatnya, karena ketika sudah haid disebut dengan isma tamil baturiyah. Rasanya itu seperti rasa baterai, agak-agak nyetrum, agak-agak ya seperti itulah. Bagaimana ketika Anda menjilati baterai? Ternyata keasaman alami yang ada pada apem wanita itu kadang munculnya lebih kuat daripada hari-hari biasanya. Daripada rasa netralnya, ini lebih kuat daripada hari-hari biasanya. Sehingga saking kuatnya, beberapa orang itu sampai menggambarkan seperti rasa logam, atau rasa seperti serpihan logam. Bahkan sebagian yang lain, ini karena saking kuatnya ada sebagian wanita yang saking kuatnya tingkat keasamannya itu
Bisa rasanya, itu menyerupai baterai. Ya rasanya, seperti baterai, seperti itu. Anda jangan senyum-senyum sendiri ini. Ini sudah seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Hasyim Al-Hassawi. Jadi sahabatku, Anda jangan kaget nanti bagi yang belum menikah. Ketika sudah merasakan apang. Kok ini rasanya, kok agak nyetrum. Agak-agak rasa baterai. Nah itu jangan kaget. Nah kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini biasanya terjadi saat wanita itu baru suci dari haid. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sebagaimana kita ketahui bersama, dalam darah itu ada zat yang berupa zat besi. Ya selain hemoglobin, selain oksigen, itu ada namanya zat besi. Nah zat besi inilah yang kemungkinan ada sisa-sisa darah ya ketika sudah selesai haid di dinding-dinding apung tersebut. Sehingga zat besi tersebut ketika dirasakan itu seperti rasa logam atau rasa serpihan logam dan sebagian kasus yang lain dari saking kuatnya. Seperti itu sahabatku. Lalu pertanyaannya, apakah boleh kita itu menjilat kacang apam wanita? Apakah boleh? Bagi kita Syafi'iyah itu boleh sahabatku. Boleh ya, karena itu diperbolehkan walau dimasuki boria, walaupun sampai menjilat kacangnya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Asal-asal pasangan Anda yang halal. Yang dilarang itu hanya dua, ketika saat haid dan ketika Anda memasukkan pada lubang yang salah, yaitu lubang dubur atau anus. Itu yang tidak diperbolehkan. Di sini ada perbedaan pendapat. Menurut Syafi'iyah itu boleh secara mutlak menjilat apa? Wanita. Namun dari ulama-ulama Malikiyah, sebagian ulama Malikiyah itu diperinci menjadi dua. Ada yang boleh, ada yang makruh. Kapan boleh? Boleh ketika kapin. Itu masih belum Anda masukkan. Ya potong. Anda masih belum dimasukkan kalau dijilat. Sebelum dimasukkan itu boleh, tapi menurut beliau-beliau, ketika sudah dimasukkan, ketika sudah masuk Anda masih jilat lagi, itu hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Jadi diperbolehkan sahabatku seperti itu ya. Semoga membawa barokah dan manfaat. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.